Kisah Para Rasul pasal 4 itu ditutup dengan sebuah gambaran yang indah sekali. Sebuah komunitas yang ideal, di mana semua orang sehati sejiwa dan gak ada satupun yang kekurangan. Sempurna kan? Apalagi ada teladan seperti Barnabas yang tulus menjual ladangnya dan menyerahkan semua hasilnya. Semuanya terasa begitu penuh harapan. Sampai kita ketemu satu kata ini di awal pasal 5. Tetapi, kata ini teman-teman langsung membalikan seluruh suasana. Rasanya kayak musik yang indah tiba-tiba berhenti. Ini adalah tanda bahwa ancaman terbesar bagi gereja perdana itu nggak datang dari luar, tapi dari dalam. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada gambaran komunitas yang begitu solid dan tulus di pasal 4. Tapi di sisi lain, di pasal 5, kita langsung berhadapan dengan kerusakan yang dibawa oleh Ananias dan Safira. Inilah inti konflik yang akan kita bedah sama-sama. Oke, biar lebih jelas kita akan bedah kisah ini melalui 6 tema kunci. Kita mau coba pahami, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Pertanyaan besarnya kan, kenapa hukuman mereka bisa seberat itu? Rasanya kok ekstrim banget ya? Nah, jawabannya baru akan masuk akal kalau kita benar-benar mengerti inti dosa mereka. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar masalah uang. Nah, ini dia kuncinya. Kata-kata Petrus sendiri ini nunjukin masalah utamanya. Masalahnya bukan karena mereka menahan sebagian uang hasil penjualan. Sama sekali bukan. Mereka bebas kok mau kasih berapapun. Masalahnya adalah penipuan yang mereka rencanakan di dalam hati mereka. Niatnya yang busuk. Dan ini membawa kita langsung ke jantung pelanggaran mereka. Sebuah dosa yang licik karena tersembunyi di balik topeng kesalehan. Jadi, apa sih dosa citra diri ini? Gampangnya gini, pengen kelihatan hebat, kelihatan super rohani di depan semua orang, tapi di belakang komitmennya kosong. Mereka pengen reputasi seperti Barnabas, tapi gak mau bayar harga pengorbanan yang sama. Ini semacam spiritualitas performatif zaman dulu. Mereka lebih ngejar like dan pujian dari jemaat ketimbang perkenanan dari Tuhan. Nah, slide ini menggambarkan dengan jelas kondisi batin mereka. Hati mereka itu terbelah dua. Di satu sisi, mereka mau mengabdi pada Tuhan. Tapi di sisi lain, ada hasrat besar buat dapat gengsi dan pujian dari manusia. Celah inilah yang jadi pintu masuk bagi kuasa yang salah. Karena di mata Tuhan, tindakan yang kelihatan benar sekalipun, kalau motivasinya salah, itu yang jadi masalah. Oke, mari kita lanjut. Kita akan lihat bagaimana perpecahan di dalam hati mereka ini ternyata menjadikan mereka alat tanpa mereka sadarin bagi sebuah pengaruh yang jauh lebih gelap. Coba perhatikan baik-baik pertanyaan Petrus ini. Ketika Petrus bilang hatimu dikuasai iblis, ini bukan berarti Ananias kerasukan setan ya. Kata yang dipakai di sini lebih mirip artinya dengan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi ini bukan soal paksaan, tapi soal pengaruh yang dibiarkan meresap sampai memenuhi hati. Penting banget buat kita memahami perbedaannya. Ananias itu bukan boneka yang nggak punya pilihan. Justru sebaliknya, dia membuat pilihan yang sadar. Dia membiarkan motivasinya yang sudah retak karena haus pujian itu menjadi pintu masuk bagi pengaruh si jahat. Dan dari sini kita bisa lihat salah satu strategi iblis yang paling berbahaya. Seringkali, dia nggak bekerja dengan cara menghentikan perbuatan baik kita. Nggak, dia membiarkannya terjadi, tapi dia meracuni motivasi di baliknya. Tindakan memberi yang seharusnya tulus karena kasih, diubah menjadi sebuah transaksi demi reputasi. Dusta yang dilakukan Ananias dan Safira ini bukan sekedar kesalahan sosial atau etika biasa. Ini adalah sebuah pelanggaran teologis yang sangat mendalam, yang justru menegaskan kembali apa itu gereja sebenarnya. Coba rasakan bobot dari pernyataan ini. Dalam 2 ayat yang berurutan, Petrus pertama-tama bilang mendustai Roh Kudus. Lalu di sini dia bilang mendustai Allah. Ini adalah sebuah deklarasi yang sangat kuat dan gamblang tentang keilahian Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Artinya apa? Ini berarti Ananias tidak sekedar berbohong kepada teman-temannya atau kepada sebuah komite gereja. Dia berbohong langsung di hadapan Allah yang hadir secara nyata di tengah-tengah komunitas itu. Gereja bukanlah gedung, tapi tempat di mana Tuhan berdiam. Jadi, kebohongan mereka ini adalah sebuah tindakan penghinaan sakral. Mereka pada dasarnya sedang menguji Roh Kudus, bertindak seolah-olah Tuhan itu bisa ditipu oleh sandiwara dan penampilan luar. Ini adalah sebuah keangkuhan yang luar biasa, dan inilah mengapa penghakimannya begitu dahsyat. Nah, sekarang kita sampai pada konsekuensinya yang sangat mengejutkan. Sebuah penghakiman yang datang begitu cepat dan begitu berat, yang pada akhirnya menetapkan sebuah standar yang sangat penting bagi gereja yang baru saja lahir.
Garis waktu ini menunjukkan betapa cepatnya semua ini terjadi. Di jam yang sama saat Anania berdusta, dia langsung mati. 3 jam kemudian, istrinya, Safira, datang, nggak tahu apa yang terjadi. Ketika ditanya, dia mengulangi kebohongan yang sama. Dan hanya dalam hitungan menit, dia pun mati. Langsung seketika. Perlu kita catat, ini bukan kematian biasa. Bukan karena serangan jantung akibat kaget, penulisnya Lukas sangat hati-hati memilih kata. Dia menggunakan istilah Yunani yang secara konsisten dia pakai untuk menggambarkan kematian yang merupakan akibat langsung dari penghakiman Tuhan. Jadi Petrus hanya membuka kedok dosa mereka, tapi kehadiran Allah yang kuduslah yang berhadapan langsung dengan dusta yang tidak mau bertobat itu. Peristiwa ini sebenarnya punya pola yang mirip dengan kisah Akan di Perjanjian Lama. Sama-sama terjadi di momen fondasional. Akan berdosa saat bangsa Israel baru saja akan memulai hidup baru di tanah perjanjian. Ananias berdosa saat gereja perjanjian baru saja dimulai. Polanya jelas, di awal sebuah komunitas perjanjian yang baru, Tuhan selalu menetapkan standar kekudusan yang tinggi sejak semula. Oke, setelah mendengar semua ini mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Kalau dosa mereka dihukum secepat dan sekeras itu, kenapa kita yang juga sering gagal dalam integritas masih bisa ada di sini hari ini? Jawabannya bukan karena standar Tuhan sudah berubah atau karena Dia tidak peduli lagi. Sama sekali bukan. Jawabannya adalah karena kesabarannya yang luar biasa. Seperti yang dijelaskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Jadi poin terpentingnya adalah ini. Kesabaran Tuhan itu bukanlah tanda ketidakpedulian. Justru sebaliknya. Setiap hari kita masih diberi napas, padahal kita punya dosa-dosa tersembunyi, itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah ruang dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, untuk menukar kepura-puraan dengan kejujuran. Kisah Ananias dan Safira ini adalah pengingat keras bahwa ruang anugerah itu tak terbatas. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya sebuah ancaman. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk berhenti bersandiwara, berhenti bersembunyi di balik topeng, dan sebaliknya menerima anugerah yang ditawarkan melalui Yesus. Dia yang hidup dengan integritas sempurna telah menanggung penghakiman yang seharusnya kita terima. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah kita masih bersembunyi?